Ini sekitar 1,5 jam. Hai semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin tempe kriuk seperti tadi. Ini caranya mudah banget dan bahan-bahannya juga sangat simpel banget. Tinggal kita ikutin aja step by stepnya, bisa jadi camilan yang kriuk banget seperti ini. Oke, buat yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat tempe kriuk yang seperti contoh yang tadi ya. Bahannya simpel banget, langsung aja kita ke bahan yang pertama. Di sini ada 1 papan tempe, tapi saya akan gunakan setengahnya aja. Jadi dia seperti ini tempenya. Selanjutnya ada 1/4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh baking powder. Saya menggunakan merek Hercules seperti ini. Kemudian 1 sendok teh garam atau bisa disesuaikan selera aja. Selanjutnya kita tambahkan 1/4 atau sampai setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Kemudian setengah sendok makan maizena. Lalu ada 50 gram tepung terigu protein sedang atau di sini saya menggunakan segitiga biru. Setelah itu 300 ml air. Nah, ini semua bahan-bahannya sangat simpel banget. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Untuk mengaduk adonannya kali ini, saya akan menggunakan chopper Mitoshiba CH200. Di sini saya pakai jar yang kecilnya. Kemudian untuk pengaduknya, saya akan gunakan pengaduk yang bulat seperti ini atau pengaduk telurnya kayak gini. Lalu kita masukkan semua bahannya, mulai dari tepung terigu. Setelah itu garam. Kita tambahkan juga kaldu bubuk, maizena, baking powder. Di sini saya menggunakan 1 sendok teh baking powder seperti ini. Setelah itu merica bubuk kita tambahkan. Lalu air. Untuk airnya ini saya tidak masukin langsung semuanya, tapi saya masukkan sepertiga dulu seperti ini, supaya nanti tercampur ratanya lebih mudah dan tidak banyak yang bergerindil. Kemudian tinggal kita pencet-pencet aja untuk choppernya. Kalau misalkan tidak menggunakan chopper, bisa hanya diaduk dengan whisker. Nah, kalau udah mulai tercampur rata, kelihatan seperti ini. Kemudian kita masukkan semua sisa airnya, yaitu sekitar 200 ml ya. Lalu kita tutup, kita pencet-pencet lagi bagian atasnya. Sesuai yang saya bilang tadi, misalnya tidak menggunakan chopper, bisa hanya diaduk dengan whisker. Nah, kalau udah mulai tercampur rata, seperti ini, kita lepas dulu untuk pengaduknya, dia seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, saya akan coba saring terlebih dulu, supaya benar-benar tidak ada yang bergerindil. Saya saring dan yang bergerindil cuma sedikit banget seperti ini. Tinggal saya pencet-pencet aja. Setelah itu ini udah bisa kita gunakan. Ini kita sisihin dulu aja karena kita belum mengiris untuk tempenya. Tempe yang saya gunakan adalah setengah papan seperti ini. Lalu di sini akan saya iris tipis, nggak terlalu tipis juga, tapi lumayan tipis juga sih. Tapi cukup tipis seperti ini. Untuk setengah papan tempe seperti ini, biasanya saya jadi sekitar 25-28an. Nah, tinggal saya potong-potong aja kayak gini. Nah, di sini menjadi 28 tempe dan tipisnya seperti ini kalau dari samping. Nih, kelihatan di sini tipis seperti ini. Kemudian dia lebarnya juga seperti ini. Kalau udah kita iris tipis semuanya, kemudian tempenya akan kita masukkan ke dalam bumbu yang tadi udah kita bikin. Nah, di sini jangan lupa diaduk dulu supaya tepung yang mengendap di bawah itu bisa tercampur rata lagi. Kita masukin aja tempenya semuanya. Kemudian ini kita diemin sambil kita panaskan minyak terlebih dulu. Minyak yang kita gunakan usahakan agak lebih banyak ya, karena nanti kalau misalnya minyaknya banyak, dia lebih mudah untuk menjadi kriuknya. Panaskan minyaknya dengan api sedang, kemudian kita tunggu sampai dia benar-benar panas. Kalau udah mulai panas, baru bisa kita goreng tempenya. Kita ambil aja di bagian yang tadi rendamannya, lalu langsung aja kita masukkan. Kemudian kita goreng hingga dia kecoklatan.
Jadi kita pastikan kalau tempenya benar-benar matang ya. Kalau misalnya dia kurang matang, ketika digigit bagian luarnya itu kering, tapi bagian dalamnya malah lemes. Jadi biarkan tempenya benar-benar matang. Selagi menunggu tempenya kering, kita masukkan tuh sisa tempenya ke dalam adonan cairnya. Kalau udah mulai kering tempenya, kemudian langsung saya sisihkan untuk tempe yang saya rendam. Kemudian bumbunya akan saya taruh di tempat seperti ini. Kenapa ditaruh di tempat seperti ini? Supaya nanti lebih mudah untuk menuangkan ke dalam wajannya. Nah, ini udah mulai kering kan? Kelihatan banget. Kalau udah mulai kering seperti ini udah siap untuk kita masukin bumbu cair yang udah kita bikin tadi. Nah, untuk takaran ini akan kita bagi menjadi 2 kali gorengan ya. Sebelum menuangkan adonan cairnya, jangan lupa untuk diaduk terlebih dulu, supaya tepung yang mengendap di bawah ini bisa tercampur rata lagi. Nah, yang pertama saya tuang secukupnya seperti ini. Kemudian dia akan mulai berbusa ya. Kita diemin aja dulu sampai busanya mulai berkurang. Nah, kalau udah mulai berkurang seperti ini, jangan sampai terlalu lama banget, nanti takutnya malah kering di luar. Pokoknya sampai busanya mulai berkurang banget, kemudian kita aduk secara perlahan aja. Kalau misalnya takut menempel, bisa pakai capitan aja ya. Kemudian kita lanjut ke bumbu yang kedua, kita tuang lagi, jadi 2 kali tuang ya. Kalau udah lapisan pertamanya benar-benar kering, kemudian kita lanjut ke lapisan keduanya seperti ini. Untuk menuangnya agak lebih tinggi supaya dia menyebar ya untuk tepungnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita goreng sampai busanya mulai hilang. Kalau busanya udah mulai berkurang banget, lalu kita bisa aduk, bisa menggunakan capitan seperti ini supaya mengurangi yang lengket banget. Kita goreng sampai dia benar-benar kering. Kalau udah kering bisa kita angkat, lalu kita sisihkan. Saya akan lanjutkan ke rendaman yang kedua. Di sini saya cepetin aja seperti ini. Langsung aja dimasukin untuk tempenya. Setelah tempenya masuk, kita goreng sampai kering. Kalau udah mulai kering, kita tuang lapisan pertama. Nah, jangan lupa sesuai yang saya bilang tadi, diaduk terlebih dulu sebelum menuangkannya. Tuanginnya agak lebih tinggi, terus memutar seperti ini supaya dia tepungnya menyebar. Kalau udah busanya mulai menghilang, bisa kita aduk, kita goreng sampai dia kering lagi. Kalau lapisan pertamanya udah selesai dan udah kering maksudnya, baru kita tuang tuh lapisan yang berikutnya. Di sini saya 2 lapis aja ya. Agak lebih tinggi, kemudian diputar seperti ini. Kalau udah mulai berkurang untuk busanya, lalu bisa kita aduk, kita goreng aja sampai dia benar-benar matang dan kering. Kalau udah selesai bisa kita angkat, kemudian kita sajikan. Nah, ini dia tempe kriuk ala Da Silva Raditya-nya udah jadi. Ini enak banget, cara bikinnya juga mudah, bahannya pun juga mudah. Langsung aja yuk kita cicipin. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain tempe kriuk ini di rumah. Ini enak banget, cara bikinnya juga mudah. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.